Bapak Ibu yang bahagia untuk malam hari ini, ya kita masih melanjutkan perkuliahan kita untuk semester ini ya. Minggu yang lalu kita sampai kelompok yang ke berapa, Tiga. Pak? Kedua, Pak. Kemarin Tiga kedua, ya. Pak. Sekarang Hari ini ketiga. tiga. Hari ini tiga. Tiga, Oke, Pak. oke. Kelompok tiga, temanya ada berapa? Dua kan? Satu, Pak. Oh, satu. Chapter 3. Nggih. Apa temanya? What is Tiga. problem-based learning, Pak? Apa itu PBL? Oke, what Chapter is 3. What is problem-based learning? Okay, what is the problem of base learning? Oke, Bapak Ibu, eh, minggu yang lalu ya kita telah bicara banyak ya terkait dengan bab satu dan bab 2 terkait dengan eh, pembelajaran abad 21 ini ya, yaitu problem based learning yang pada buku ya materi ini ya bab 3 itu berjudul What is Problem Based Learning ya. What is Problem Based Learning. Jadi apa itu PBL ya. PBL itu apa? Oke, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya bagaimana problem based learning kait ya dengan pembelajaran abad 21 ini yang lebih mengenakan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang berbasis masalah. Yang kedua, lebih mengutamakan tingkat berpikir yang tinggi ya, kayak order thinking. Jadi tingkat berpikir tinggi yang itu terkait dengan bagaimana peserta didik itu bisa menyikapi permasalahan apa yang dia pelajari ya, permasalahan dalam pembelajaran. Bapak Ibu memang sekarang itu ada fenomena menarik ya di sosial media maupun di media-media mainstream ya termasuk Kompas itu yang akhir-akhir ini banyak tulisan yang mengkritisi ya hasil pendidikan kita selama ini termasuk di pendidikan dasar menengah. Banyak anak yang tidak memiliki kompetensi yang yang rendah sekalipun. Jadi ada di YouTube itu kalau nggak salah di TikTok atau YouTube itu ya. Itu ada Nggih. Yang tidak bisa berhitung ya, Pak. statement dari tokoh ya, beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pendidikan kita itu masih kalau dalam istilah taksonomi Bloom itu masih dalam kategori C1 ya. Belum belum mengarah ke comprehension aplikasi ya. Masih C1. Jadi menurut mereka itu setelah dievaluasi bahkan mereka pelajar-pelajar itu belum bisa membaca. Nah, ada yang belum bisa membaca secara lancar ya, membaca keras, ya.
notes reading ya, membaca keras itu aja masih ada yang belum bisa lancar ya. Apalagi membaca dalam arti literasi ya, literasi. Artinya bagaimana anak itu bisa memahami sebuah bacaan, memahami intisari dari sebuah bacaan dan mengkaitkan dengan apa yang terjadi ya. Kemudian anak bagaimana bisa menyimpulkan atau membuat sintesis dari apa yang dibaca dikaitkan dengan bacaan yang lain dan dia bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri apa yang dia tangkap dalam sebuah bacaan. Nah, itu belum mampu ya, belum mampu memahami yang seperti itu ya dalam konteks literasi ya. Itu ya terbukti hasil tes PISA Indonesia itu kan masih di kategori bawah dari sekian negara yang ikut serta dalam PISA itu. Ya, masih di level bawah Indonesia itu ya, ya masih kategori negara yang di bawah ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tingkat literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains anak dalam apa di tingkat dasar menengah ini tidak tidak atau belum menyetarai ya, belum setara ya, dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lebih maju ya. Kita masih di bawahnya Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam ya. Kita masih di bawahnya itu ya. Kita hanya sedikit lebih maju di bawahnya atau di atasnya sedikit dari Filipina ya. Kemudian Timur Leste itu masih di bawah. Jadi kita masih kategori levelnya itu belum level yang sederajat ya dengan negara yang lebih maju di Asia Tenggara saja. Itu masih di bawah. Apalagi kalau eh, dibanding dengan negara-negara Asia ya, misalnya Jepang, Cina ya. Nah, itu kita masih kalah jauh sekali. Hong Kong segala macam. Jadi ini kita masih jauh sekali. Jadi Bapak Ibu sehingga ketika kita ingin agar SDM kita, sumber daya manusia kita itu selevel dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju ya, ya susah ya kalau hasil dunia pendidikan kita seperti ini. Bahkan ada tokoh pendidikan yang mengatakan bahwa eh, mahasiswa kemampuan mahasiswa semester satu ya itu masih setingkat SMP di negara maju pengetahuannya. Nah, ini kan kritikan yang tajam ya di dunia pendidikan kita. Sampai seperti itu. Jadi berarti apa? Berarti harus ada banyak pembenahan di sana sini. Ya, baik kebijakan makronya, kebijakan makro aturan-aturannya, ya maupun dalam hal ini terkait dengan kompetensi guru, kemudian bagaimana pembelajaran di kelas. Nah, itu seperti apa? Jadi terkait dengan kurikulum, terkait dengan apa namanya uh, apa yang dilakukan di kelas oleh para guru. Jadi ini masalahnya sangat kompleks. Jadi terkait dengan hulu hilir ya, dari mulai kebijakan pemerintahnya seperti apa, implementasi di lapangan seperti apa itu seharusnya banyak dibenahi. Nah, sehingga ini ada pemikiran untuk mengembalikan ujian nasional lagi. Ya, kemungkinan besar tahun depan itu akan ada pengembalian itu ada ujian nasional. Mungkin mungkin bukan untuk kelas 3 yang ini ya. Ya mungkin kelas 3 yang sekarang baru kelas 2 atau SD kelas 5. Nah, itu mungkin
ketika dia naik kelas. Nah, karena ternyata ketika kita tidak memiliki nilai ujian nasional yang standarnya internasional itu, pendidikan kita tidak diakui di dunia internasional. Hasil pendidikan kita belum diakui. Ya. Bahkan anak-anak SMA yang tidak ada ujian nasionalnya itu tidak bisa melanjutkan kuliah di universitas-universitas di Eropa dan Amerika. Itu mereka nggak mau menerima kalau tidak mempunyai uh, nilai ujian murni dari ujian nasional. Ya, tuh. Nah ini yang menjadi masalah ya Bapak Ibu. Jadi memang selama ini ada trial dan error ya, ada uji coba ya, ya kebijakan pendidikan kita. Ya, begitu juga terkait dengan mikronya ya, pembelajaran di kelas. Ini juga tentu Bapak Ibu harus lebih bijak ya di dalam apa namanya menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran PBL ini. Memang harus memilih dan memilah mana yang bisa dilakukan dengan PBL, mana yang harus tutorial, ya, mana yang harus masih ceramah atau masih penjelasan sifatnya. Ya. Jadi tidak semua materi harus di PBL kan, ya. Tetapi ada materi yang mungkin harus didrillkan, didrill, ya diulang-ulang, didrill oleh gurunya supaya anak mantap ini, ya penguasaannya mantap. Nah, ya, jadi biasanya terkait dengan hal yang basic-basic, ya basic-basic pengetahuan ya harus diingat. Ya. Ya, bahkan anak-anak sekarang itu kemarin di tes itu eh, membaca peta aja nggak bisa. Ini peta daerah mana itu nggak ngerti. Coba tunjukkan kota Banjarmasin itu di mana di peta ini, nggak ngerti ya. Ya, peta Kalimantan itu dilihatin itu mana kota Banjarmasin, nggak tahu kota Banjarmasin itu di mana. Ya, kemudian bahkan ibu kota provinsi yang mana itu juga nggak tahu itu. Ibu kota provinsi Jawa Timur itu ya masih banyak yang salah juga. Yang sederhana, yang simpel-simpel gitu masih pengetahuan umum yang sifatnya harus tahu, ternyata banyak yang tidak tahu. Ya, bahkan disuruh menyebutkan rukun iman ada 6 itu nggak hafal ya. Ya kan? Misalnya yang dengan pendidikan agama itu sebutkan rukun iman semuanya, orang nggak hafal. Ya. Rukun iman yang ketiga apa? Bingung. Jadi yang simpel-simpel sederhana itu mereka nggak paham. Bahkan ada olok-olokan itu membaca jam tangan ya, membaca jam analog itu nggak bisa. Ya. Anak sekarang itu kan lebih paham jam digital ya Bapak Ibu. Misalnya 19.20, 19.21. Tapi disuruh baca jam digital, apa jam analog, jam biasa itu, jam dinding biasa yang muter itu ini jam berapa tuh nggak bisa baca, nggak ngerti. Cara membaca jam itu aja nggak paham ya. Itu kan sekolah dasar Bapak Ibu yang harus diajarkan di sekolah dasar. Toh. Membaca jam itu sampai nggak ngerti berarti kan membaca jam apa nggak perlu di PPL kan karena mengajari membaca jam. Jadi jadi itu ditunjuk satu-satu aja harus bisa semua kan, gitu kan. Nah, coba ini jam berapa? Tunjuk satu-satu sampai bisa semua kan gitu. Ya bisa dengan model drilling gitu ya. Nah, ini jam berapa misalnya? Jam 3 lebih berapa menit? Berapa detik? Nah, gitu. Dia harus tahu itu membaca jam itu harus tahu. Dan ini anak lagi viral ya di sosial media Bapak Ibu ya. Nah, itu anak-anak SD, SMP nggak bisa baca jam analog. Ini kan ini jadi masalah ini, jadi masalah ya. Nah, kemudian ya kita terutama apa pemahaman numerasi matematika. Jadi filosofinya kenapa bisa muncul angka ini, kenapa muncul harus seperti ini langkah-langkahnya itu kita juga nggak ngerti, belum paham.
Coba bayangkan kalau apa matematika misalnya itu kalau metodenya Prof. Yohanes Surya itu anak Papua yang awalnya nggak tahu apa-apa itu bisa jadi menguasai sampai matematika tingkat tinggi loh, sampai integral, sampai yang sifatnya apa matematika yang levelnya universitas itu dikuasai oleh anak SD ya. Ya, bahkan anak SD itu bisa mengajarkan matematika tingkat universitas semester 2 anak SD itu. Setelah dididik oleh profesor ya di institutnya itu matematika di fisika itu ternyata mengalahkan mahasiswa itu anak SD itu, dari Papua. Dan berarti berarti apa? Berarti pemahaman kita filosofinya kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan matematika itu selama ini kita mungkin perlu belajar lagi gitu, Bapak Ibu. Ya yang mengajarkan matematika. Karena contoh kalau Jerome itu ngerti ya, yang YouTuber yang belajar matematika di Jepang ya, itu kalau ngajar matematika saya kok langsung mudeng ya, walaupun saya nggak tahu matematika ya nggak bisa ya. Tapi ketika dia yang ngomong ngajarin, oh lah cepet gitu ya, ah kok mudah sekali kelihatan gitu loh. Jadi matematika jadi hal yang menyenangkan, jadi hal yang menggembirakan, terus sesuatu yang menantang, mengasah pikiran. Nah, itu. Jadi tidak jadi yang menakutkan, mengkhawatirkan gitu kan. Jadi di tangan seperti Jerome itu matematika bagi anak-anak jadi seneng ya. Nah ini kan apa namanya seperti ini juga menjadi bahan renungan kita semua ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga tidak boleh lepas dengan berita-berita pendidikan kita saat ini. Karena level kemarin itu yang dites PISA. PISA itu sebenarnya yang dites adalah siswa dasar, sekolah dasar dan menengah. Jadi SD dan SMP yang dites itu. Ya, itu literasinya kalah jauh dengan negara lain. Ya, intinya pendidikan dasar dan menengah. Ya. Jadi yang disurvei, dites itu siswa-siswa yang memang di pendidikan dasar dan menengah itu masih di bawah standar. Ya, artinya SDM kita masih seperti itu. Ya. Nah, begitu juga ketika di perguruan tinggi, itu pun eh, apa namanya, memble juga, banyak yang memble juga akhir-akhir ini. Karena apalagi sekarang itu orang membaca buku malas gitu kan. Bahkan dosen sekarang pun tidak seperti 10 tahun yang lalu. Saya dulu kalau mau mau ngajar itu ya baca buku yang tebel-tebel gitu, buku dicoret-coret gitu. Nah, sekarang serba diketik gitu ya, ada semua ya, serba pakai AI segala macam gitu. Jadi kita itu AI itu memang bermanfaat, tetapi kalau kita tidak bijak memanfaatkannya dengan baik, kita jadi bodoh juga jadinya itu, ya, karena terlalu mengandalkan alat itu gitu, alat bantu itu, sehingga kemampuan sendiri itu jadi melemah, jadi melemah. Jadi membaca buku sendiri dengan harus mencoret-coret, melingkari, membuat ringkasan sendiri itu sekarang itu kok malah jarang ya, jarang. Saya itu eh, kalau buka buku-buku lama saya itu penuh dengan coretan-coretan catatan di pinggir, di garis bawahi, dicoret-coret gitu kan. Nah, ya, nah sekarang nggak ada itu ya, nyoret-nyoret bukunya, dilingkari, dibaca satu-satu. Sekarang tinggal ketik Google gitu, semuanya ada kan. Jadi ini juga bermasalah juga, Bapak Ibu. Mungkin ya itu artinya apa namanya teknologi itu bagus karena itu untuk memudahkan kehidupan kita, tetapi pemakaiannya harus bijak, kan gitu ya, harus bijak sesuai dengan keperluan. Jadi ya untuk mengajari
basic nggak boleh pakai itu dulu gitu. Misalnya kalau saya mengajarkan hal yang sifatnya basic, maka tidak boleh pakai alat bantu. Harus dengan otaknya sendiri, pikirannya sendiri, semampunya. Jadi tidak boleh minta bantuan terhadap alat-alat bantu itu, nggak boleh. Ya, menghitung misalnya Bapak Ibu yang sederhana ya nggak boleh pakai alat, ya harus pakai jari tangan sendiri, pakai imajinasi sendiri, tidak boleh dibantu dengan kalkulator, tidak boleh dibantu dengan ya HP, nggak boleh. Jadi bagaimana tanpa teknologi kita bisa survive, ya, gitu. Jadi itu ditonjolkan dulu, ya. Sehingga nanti misalnya anak bisa searching informasi apapun, ya, di internet. Mereka bisa mencari pengetahuan sendiri. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana memahami pengetahuan itu dengan baik sehingga dia menguasai. Bagaimana cara pengetahuan itu bisa saya pahami intisarinya seperti apa. Nah, itu berarti kemampuan membaca. Kemampuan membaca dari sebuah pesan, teks, ya, yang ada di berbagai sumber tadi. Itu juga perlu diajarkan. Oke, silakan Bapak Ibu dimulai ya tentang apa itu PBL. Hanya nanti untuk diskusinya kita kaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan selama ini. Bapak Ibu kan berkat pengalaman di lapangan seperti apa. Bapak Ibu yang sekarang usianya mungkin 50 ya ke atas, 40 ke atas itu kan mengalami masa-masa SD, SD mulai kurikulum 75, 80-an, 90-an, kan Bapak Ibu mengalami ya sampai 90-an, kemudian mengalami yang 2000-an ke atas mulai KBK, mulai KTSP ya, K13 sampai yang sekarang kan. Mungkin Bapak Ibu kan punya pengalaman itu, nanti bisa di-share ya. Di-share dikaitkan dengan yang seperti tema kita hari ini adalah what is PBL kan itu kan. Gitu. Oke, jadi diskusinya diperluas ke situ sehingga nanti banyak hal-hal baru yang mungkin bisa kita tulis, kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang lebih baik untuk perbaikan mutu pendidikan di dasar dan menengah ya Bapak Ibu. Oke, silakan dimulai bab tiganya. Supaya ini mikrofonnya dihidupkan. Oke, saya ulangi terima kasih kepada Pak Dr. Adi Riono dan juga teman-teman dari kelas C yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Suara Waalaikumsalam saya sudah, warahmatullahi wabarakatuh. oke, suara saya sudah terdengar, Ge? Sampun Ibu. Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahdi Riono, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran abad 21, yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas C Angkatan 18. Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersama pada malam hari ini dalam perkuliahan mata kuliah pembelajaran abad 21. Pada pertemuan pada malam hari ini, kelompok kami tentang chapter 3, What is Problem-Based Learning. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, kelompok 3, yaitu saya sendiri, Penny Ratnawati, dan yang kedua adalah Ibu Siti Nur Hidayah. Beberapa aspek yang akan dibahas dalam presentasi ini meliputi dari konsep dan tujuan PBL, sifat dan karakteristik pendekatan PBL, penerapan PBL dalam pelatihan profesional, penerapan PBL dalam pelatihan pendidikan,
studi kasus dalam PBL, skema pembelajaran berbasis masalah, variasi pendekatan pembelajaran berbasis masalah, serta kompleksitas masalah dan tujuan dalam pembelajaran berbasis masalah. Dan selanjutnya penyajian materi, kami persilahkan Ibu Nur Hidayah untuk share screen. Baik, Bu, Ibu terima Nur kasih. Hidayah. Sudah terlihat, Bu? Yes. Sampun, terima kasih. Bapak Ibu, kelompok kami malam hari ini mengangkat chapter 3, What is Problem-Based Learning. Langsung di next aja, Bu Nur. Yang pertama, ya, yang pertama tentang apa itu PBL. Ini kami mengambil dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama adalah menurut dari 2022 PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Model pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak pembelajaran. Konsep berikutnya tentang PBL merupakan proses belajar mengajar yang menyuguhkan masalah kontekstual sehingga peserta didik terangsang untuk belajar. Menurut Ardianti dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya, menurut Siswanti dan Indra Jin, model pembelajaran based learning ini merupakan metode belajar yang membiasakan peserta didik untuk memecahkan masalah dan merefleksikannya dengan pengalaman mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya sehingga memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir, baik penalaran, komunikasi, dan koneksi dalam memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan dari PBL, kami mengacu apa yang ada di chapter 3, bahwa tujuan PBL adalah pembelajaran konten, perolehan heuristik terkait disiplin ilmu, dan pengembangan keterampilan dalam pemecahan masalah. PBL juga mencakup tujuan pembelajaran seumur hidup berupa pembelajaran mandiri, keterampilan menggali informasi, pembelajaran kolaboratif atau tim, serta keterampilan berpikir reflektif dan evaluatif. Selanjutnya tentang penerapan problem-based learning atau kajian problem-based learning dikaitkan dengan pelatihan profesional. Bahwa dalam upaya inovasi pembelajaran, maka metode pembelajarannya adalah menekankan pada aspek-aspek seperti tantangan dunia nyata, keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran interdisipliner, pembelajaran mandiri, keterampilan menggali informasi, kerjasama tim, serta keterampilan komunikasi. Dalam hal ini adalah diterapkannya PBL dalam atau problem based learning dalam pembelajaran. Nggih. Nggih. Selanjutnya masih dalam PBL dalam pelatihan profesional, di sini adalah sebagai contoh penerapan problem based learning dalam pendidikan kedokteran. Beberapa alasan yang mendasari adalah yang pertama, pendidikan kedokteran yang baik akan mencakup inti pengetahuan medis yang penting dan mempelajari masalah kedokteran daripada hanya perolehan teknik dan akumulasi data. Secara tradisional, pengetahuan konten diajarkan secara terpisah dari praktik kepada mahasiswa, sehingga akumulasi pengetahuan pasif yang terpisah dari konteks dunia nyata tidak membantu peserta didik menerapkan pengetahuan pada situasi masalah baru. Problem-based learning membantu mahasiswa dalam membangun pengetahuan dan keterampilan penalaran dibandingkan dengan pendekatan pengajaran tradisional. Problem-based learning mengatasi kesenjangan teori dan praktek dan juga merupakan hasil dari proses bekerja menuju pemahaman atau penyelesaian suatu masalah. Next, Bu Nur. Sehingga dalam hal ini problem-based learning efektif meningkatkan dalam upaya transfer konsep ke permasalahan baru, integrasi konsep, minat intrinsik dalam pembelajaran, pembelajaran mandiri, serta keterampilan belajar. Menurut Norman Smith 1992. Yang berikutnya,
problem-based learning dalam pendidikan. Ini kami mengambil beberapa pendapat tokoh, karena kalau secara praktik pasti insya Allah Bapak Ibu juga sudah menerapkan dan sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan problem-based learning dalam kegiatan pembelajarannya. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa dengan pembelajaran berbasis masalah, bekerja dengan baik untuk semua siswa, menjadikan strateginya ideal untuk kelas heterogen, di mana siswa dengan kemampuan beragam dapat menyatukan bakat mereka secara kolaboratif untuk menciptakan solusi. Teknik-teknik ini memberikan orientasi interdisipliner karena menjawab masalah seringkali memerlukan informasi dari beberapa bidang akademis. Menurut Robert Delasley. Yang berikutnya adalah Dr. Ferry Kustandar dari IPB, bahwa inti yang ada di dalam problem-based learning ini adalah bagaimana kita menggunakan permasalahan nyata sebagai starting point, di mana mahasiswa bisa mengeksplorasi diri dalam penyelesaian masalah berdasarkan akumulasi pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebagai prior learning maupun pengetahuan. Gimana, Bu? Maupun pengetahuan baru yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Di sini kami memberikan contoh beberapa sekolah, lembaga pendidikan yang menerapkan problem-based learning berdasarkan informasi yang kami gali. Yang pertama adalah di Sampurna Akademi, Sekolah Vokasional IPB, Universitas Bakri bersinergi dengan Universitas Indonesia, dan juga Fakultas Kedokteran UGM. Next. Masih dalam penerapan problem-based learning dalam bidang pendidikan, alasan penggunaan problem-based learning di sekolah-sekolah yang pertama adalah menggunakan permasalahan, terus adanya apa? Kehidupan nyata, adanya keterlibatan aktif, pembelajaran interdisipliner, siswa membuat pilihan dalam pembelajaran, adanya pembelajaran kolaboratif, dan juga ditekankan pada pemecahan masalah dan pemikiran. Next, Bu Nur. Yang berikutnya adalah sifat dan karakteristik dari pendekatan problem-based learning. Masalah yang pertama adalah masalah adalah titik awal pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran mandiri merupakan hal yang utama. Siswa memikul tanggung jawab utama untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, pemanfaatan berbagai sumber pengetahuan dan penggunaan serta evaluasi sumber informasi merupakan hal yang penting dalam PBL. Penutupan dalam proses PBL mencakup sintesis dan integrasi proses. Berikutnya, pembelajaran bersifat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Mengembangkan keterampilan bertanya dan memecahkan masalah sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan konten untuk penyelesaian masalah. PBL juga diakhiri dengan evaluasi dan tinjauan pengalaman pelajar dan proses pembelajaran. Next, Bu Nur. Yang berikutnya ini adalah studi kasus dalam penerapan problem-based learning. Kalau mungkin minggu sebelumnya dari kelompok 2 itu disajikan dengan penerapan PBL dalam kegiatan pembelajarannya. Kali ini kami fokus mengambil apa yang ada penerapan di dalam buku yang menjadi rujukan kami. Next, Bu Nur. Ya, ini adalah skemanya. Nah, jadi ini penerapannya adalah kalau di dalam buku ini adalah penerapan PBL dalam studi kasus di mata kuliah ilmu ekonomi dengan topik jenis unit bisnis, di mana tujuan perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tujuan dan karakteristik unit-unit seperti kepemilikan tunggal, kemitraan, perusahaan terbatas, dan perusahaan publik. Di mana diawali yang pertama adalah dengan presentasi masalah. Jadi di mahasiswa diberikan sebuah kasus ya untuk diselesaikan oleh setiap mahasiswa. Dan di sini adalah dengan memecahkan dengan menerapkan pendekatan PBL. Berikutnya, Bu Nur. Tahapan yang berikutnya setelah presentasi masalah adalah
adanya masalah tadi memicu penyelidikan, di mana meminta siswa atau mahasiswa untuk mendefinisikan masalah, menganalisis masalah, menghasilkan ide dan hipotesis, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Mahasiswa atau siswa ini juga diberi waktu yang cukup untuk mempelajari masalah secara individual sebelum mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Next. Yang berikutnya tahapan PBL-nya yaitu analisis awal dan pembuatan masalah pembelajaran, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membahas skenario masalah, mengajukan pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah memparafrasekan masalah dan membuat pernyataan untuk menggambarkan ruang lingkup keterlibatan mereka. Yang berikutnya adalah mahasiswa mempertimbangkan masalah dengan bertukar pikiran, berdiskusi secara kolaboratif, dan dalam proses diskusi ini juga difasilitasi oleh tutor atau pendamping PBL-nya. Kemudian para mahasiswa ini menyempurnakan tujuan pembelajaran menjadi pertanyaan yang lebih relevan. Next, Bu Nur. Yang berikutnya dalam tahapan PBL di mana iterasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif, pemecahan masalah, integrasi pengetahuan baru, presentasi, dan evaluasi. Di mana di sini pertanyaan yang diajukan memberikan parameter dan motivasi untuk belajar. Sasaran pembelajaran dicapai melalui pembelajaran mandiri dan diskusi kelompok yang dimediasi oleh tutor, di mana dalam kursus PBL ini mahasiswa diminta untuk menyampaikan proposal bisnis dengan formulir sebenarnya dari pendaftaran bisnis dan perusahaan yang telah diisi dan diserahkan kepada tutor. Pada penutupan, mahasiswa mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan pembelajaran mereka dari presentasi yang dibuat oleh anggota tim dan kelompok sebaya. Tutor sebaya memfasilitasi sintesis pengetahuan baru dan kompetensi baru yang diperoleh. Dilanjutkan oleh Ibu Nur, nggih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Pani. Berikutnya adalah skema proses PBL, di mana yang pertama adalah memenuhi masalah, kemudian menganalisis masalah dan isu pembelajaran, kemudian penemuan dan pelaporan, yang keempat presentasi dan refleksi solusi, dan yang terakhir tinjauan umum, integrasi, dan evaluasi. Skema proses PBL dari bagian tadi, skema proses PBL yang pertama adalah menghadapi masalah. Skenario masalah bertindak sebagai stimulus untuk membangun dan memperluas konteks realistis yang mungkin dihadapi siswa di masa mendatang. Yang kedua, analisis masalah dan isu pembelajaran. Pada tahap ini, pengetahuan awal siswa diaktifkan dan muncul ide-ide yang menuntut pembelajaran lebih lanjut. Siswa dituntut untuk bekerja secara mandiri, mencari informasi melalui berbagai sumber. Tutorial ini melibatkan brainstorming dan analisis masalah, misalnya pembuatan kemungkinan penjelasan dan hipotesis, kemudian identifikasi masalah pembelajaran dan formulasi masalah pembelajaran, kemudian tujuannya penugasan pembelajaran mandiri dan pengajaran antar teman. Skema proses PBL yang ketiga adalah penemuan dan pelaporan. Setelah melakukan penelitian dan pembelajaran mandiri, siswa melaporkan hasil pembelajaran mereka kepada kelompoknya masing-masing. Pada tahap peer teaching ini, siswa berkumpul untuk berbagi informasi baru yang telah mereka temukan secara individu. Skema yang keempat yaitu presentasi dan refleksi solusi. Ketika siswa menyajikan solusi, mereka terhadap skenario masalah, pendekatan reflektif dan evaluatif diambil. Siswa mengulang dan memparafrasekan pengetahuan yang diperoleh dan menunjukkan pengetahuan baru mereka. Tutor membantu siswa untuk mengklarifikasi keraguan, mewaspadai kesenjangan, dan mengoreksi kesalahpahaman atau generalisasi yang berlebihan. Proses PBL yang kelima adalah tinjauan umum, integrasi, dan evaluasi. Siswa didorong untuk mengkritik sumber belajar mereka, meliputi nilai, keandalan, dan kegunaannya untuk pembelajaran di masa mendatang. Mereka merenungkan pengetahuan baru yang telah mereka pelajari sebagai hasil dari masalah tersebut. Tutor membantu meringkas dan mengintegrasikan prinsip dan konsep utama pada tahap ini. Anggota kelompok juga mengevaluasi bagaimana mereka bertindak sebagai pembelajar dalam hal menjadi pemecah masalah.
pembelajar yang mengarahkan diri sendiri dan sebagai anggota tim. Sintak PBL dalam pembelajaran antara lain, pada tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan, menyajikan, dan memamerkan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Variasi pendekatan PBL. Banyak variasi yang mungkin dalam desain aktivitas problem-based learning tergantung pada tujuan dan sasaran kurikulum. Misalnya TAN 2000 memodifikasi aktivitas PBL INSA yang dikembangkan oleh Trop dan Saki tahun 1998 untuk menekankan pembelajaran kognitif dan metakognitif sebagai konsep pembelajaran menggunakan petualangan dan masalah eksperensial. Variasi pendekatan PBL. Jenis PBL dan model yang diadopsi dapat bervariasi tergantung pada penekanan relatif dari tujuan-tujuan berikut. Misal akuisisi pengetahuan konten multidisiplin, akuisisi keterampilan proses dan heuristik dari disiplin ilmu, pembelajaran keterampilan pemecahan masalah, pembelajaran keterampilan kolaboratif, dan pembelajaran keterampilan seumur hidup. Kompleksitas masalah dan tujuan PBL. Beberapa modul PBL dirancang terutama untuk menekankan keterampilan seperti penggalian informasi dan kolaborasi. Dengan demikian, sifat masalah yang disajikan dan lingkungan belajar yang dirancang akan sangat berbeda. Jenis PBL yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum juga bergantung pada profil dan kematangan siswa serta pengalaman mereka sebelumnya. Fleksibilitas kurikulum yang ada, ekspektasi penilaian, serta waktu dan sumber daya yang tersedia. Kompleksitas masalah dan tujuan PBL menurut Barros tahun 1986 terdapat banyak kemungkinan kombinasi variabel desain dalam pendekatan PBL. Pendekatan pengajaran juga dapat dikombinasikan dengan PBL. Singkatnya, PBL melibatkan penggunaan masalah dunia nyata untuk memicu pembelajaran dan mengoptimalkan kekuatan masalah untuk menggabungkan proses pembelajaran utama. Desain PBL akan tergantung pada tujuan dan hasil yang ingin kita capai untuk memengaruhi pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan problem-based learning yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik, menjadikan siswa berusaha berpikir kritis dan mampu mengembangkan kemampuan analisisnya serta menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih dari itu berpikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Di sini kelemahan problem-based learning adalah manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selain kelemahan tersebut, problem-based learning juga mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis
dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar. Sudah, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Penny. Terima kasih Bu Nur Hidayah atas presentasinya. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita memasuki untuk sesi diskusi. Nggih. Monggo kami persilahkan, barangkali ada yang bisa dibahas dari materi yang chapter 3 ini. Apa itu problem based learning? Tanya, Bu. Bu Suryani, nggih. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini gini ya, Bu ya. Kita sharing saja. Dalam PBL ini, jika diterapkan itu, kalau menurut saya itu banyak kendala di dengan kondisi murid saya. Karena gini, Bu, murid saya itu katakanlah saya mengajar di kelas 6. Ketika mau saya ingin mencoba untuk PBL, ternyata konsep-konsep yang menjadi dasar itu belum mereka kuasai. Jadi saya harus mengulang eh, dasarnya dulu. Nah, menurut kelompok 3, apakah PBL itu bisa diterapkan meskipun konsepnya itu mereka saja nggak bisa? Bagaimana mungkin kita terapkan PBL-nya? Begitu sulit. Nah, bagaimana tips supaya PBL itu bisa kita terapkan biar tadi kelebihan-kelebihan yang ada dalam PBL siswa menjadi lebih aktif itu biar mereka merasakan pembelajaran yang benar-benar mereka menikmatinya. Karena PBL itu kan dasarnya kan dari pengalaman mereka ya Bu ya. Seperti itu Bu. Untuk yang kedua tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Hidayatun ya. Mungkin ini ada yang dikatakan bahwa variasi pendekatan PBL menurut Tan itu memodifikasi aktivitas PBL IMSA. Yang dimaksud itu bagaimana Bu? Mohon untuk dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Bu. Sebentar Bu Suryani. Oke. Sebentar, saya luruskan dulu. Yang pertama adalah apakah PBL bisa diterapkan jika murid itu belum punya bekal konsep sama sekali tentang materi yang akan diajarkan? Belum Iya, punya mohon kompetensi tipsnya awal seperti supaya itu. iya. Jika belum punya kompetensi awal, gitu kan Bu? Iya Bu. Nggih kan? Terus yang kedua Nggih. tentang variasi pendekatan PBL yang mana Bu? IMSA tadi yang dikatakan Bu Hidayatun ya. Memodifikasi aktivitas PBL IMSA. Itu yang maksudnya bagaimana ya? IMSA apa INSA Bu? IMSA. PBL IMSA, oke. Nggih. Ya. Ya. PBL IMSA nggih. J. Nggih. Baik. Yang berikutnya nanti kita batasi satu penanya satu pertanyaan gitu ya, Bu. Monggo Bapak Ibu selanjutnya. Saya, Bu. Nggih, Pak Doni. Ini monggo anak saya. Oke, begini. Saya itu pernah membaca artikel. Artikel itu membahas tentang pendidikan bermutu. Kalau tidak salah, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Nah, dari sini timbul pertanyaan dari saya, bagaimana
cara memperbaiki buruknya akhlak dan keimanan pada peserta didik yang sekarang ini terpengaruh dengan budaya luar negeri yang mengkhawatirkan. Itu saja, Ibu. Oke. Saya tulis dulu ya, Pak. Nggih, intinya adalah tentang Cara pendidikan yang memperbaiki, buruk itu. Ya, memperbaiki peserta didik, akhlak ya, peserta didik yang sekarang banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar negeri yang mengkhawatirkan. ya, itu saja. Itu ya, Pak. Ah, itu. Oke. Oke. Satu lagi gitu ya, Bu Nur ya. Bu Nur? Oke. Satu lagi Bapak Ibu, monggo. Iya, Bu. Saya Ibu. Bu Dia Fitri. Oke, monggo Bu Dia. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sekolah saya ini, Bu, di sekolah saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Nyun sewu ini misalnya anak itu speech delay, kemudian ada anak yang nyun sewu itu apa bibir sumbing. Nah, ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menerapkan PBL ini kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dengan berbagai macam keistimewaannya, termasuk PDBK, peserta didik dengan berkebutuhan khusus tadi, bagaimana kita seorang guru menerapkan PBL terhadap siswa yang tadi ya berkebutuhan khusus tadi. Begitu ya, Bu Dia ya. Nggih, Bu Penny. Bapak Ibu, kami minta waktu untuk ini ya, mencerna dari pertanyaan dari yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kami minta waktu. Atau Bu Nur sudah siap? Yang dari pertanyaan Ibu Suryani? Bu Nur Hidayah sudah siap untuk pertanyaan Bu Suryani? Sebentar nggih, Bu. Oke. Iya. Saya mencoba untuk yang Bu Suryani yang pertama, nggih, Bu. Jadi ini adalah sebenarnya masalah klasik ya. Jika jika bagaimana PBL itu bisa diterapkan jika murid kita itu masih memiliki kompetensi awal yang nol. Walaupun sebenarnya kalau di secara urutan dalam kurikulum Merdeka itu biasanya kita dalam merancang sebuah skenario pembelajaran itu disebutkan kompetensi awal yang sebelumnya dimiliki oleh siswa. Tapi seandainya bahwa ini adalah pengetahuan baru dan ternyata murid kita benar-benar memang belum memiliki pijakan terhadap pengetahuan baru tersebut. Nah, ini kalau menurut saya nggih, nanti kalau salah mohon diluruskan. Jadi kita kan biasanya ada tahapan memberikan pertanyaan pemantik, persepsi, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menggiring, menggali siswa kepada materi yang akan kita sampaikan. Eh, jadi dengan melemparkan pertanyaan atau mungkin masalah-masalah awal, tetapi masalah tersebut itu sebagai pijakan starting point untuk membahas kepada materi yang akan dibahas. Dan biasanya itu kan kita sudah kita giring dengan pertanyaan yang memang mendekati materi yang akan kita berikan. Sehingga nanti anak akan terbuka dan tergali pengetahuannya eh, sehingga memberikan kesiapan anak untuk belajar pada materi yang akan kita ajarkan.
Seperti kemarin pada saat saya di observasi kinerja itu, saya itu membahas materinya kebetulan tentang etika berinternet dan keamanan data. Eh, Sebelumnya, karena tentang masalah etika berinternet dan keamanan data, ini saya pancing anak-anak dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bagaimana seandainya mereka mengalami kasus emailnya dihack, atau mungkin data-datanya yang ada di media sosial disalahgunakan dan sebagainya. Yang berikutnya itu nanti akan merangsang jawaban-jawaban siswa untuk mengarah kepada materi yang akan diajarkan. Begitu, Bu Suryani. Jadi kita giring mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengiring kepada tema materi yang akan diajarkan pada hari itu. Seperti itu yang akan kita PBL-kan. Begitu, Bu. Terus yang berikutnya adalah biasanya kita selain dengan pertanyaan pemantik, kita biasanya juga memberikan sebuah tayangan, baik tayangan video dan sebagainya, dan itu juga bisa untuk sebagai dasar untuk masuk kepada materi yang akan kita ajarkan, untuk merangsang eh, pengetahuan dari siswa tentang sebagai bekal pada materi yang akan kita ajarkan. Begitu Bu Suryani, seperti itu untuk yang pertama. Menambahi untuk pertanyaan Bu Suryani yang kedua gitu. Oke. Oh. Yang Sesuai kedua, nggih, sesuai buku yang ada di oke. nggih, sesuai buku yang telah dibagikan, konsep bagaimana menerapkan eh tadi yang menurut eh, variasi pendekatan PBL yang menurut IMS aktif memodifikasi aktivitas PBL IMSA yang dikemukakan oleh Tan itu, kalau menurut yang saya baca di bukunya itu menekankan pembelajaran kognitif dan metakognitif, di mana metakognitifnya itu kesadaran berpikir apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui sebagai konten atau isi pembelajaran menggunakan petualangan dan masalah eksperensial. Dalam kasus ini, pembelajarannya itu melibatkan pembelajaran intensif 1 hari atau lebih sedikit waktu yang digunakan untuk penggalian informasi secara mandiri. Misalnya tadi kalau dalam tabelnya, siswa disajikan masalah, kemudian siswa melakukan penyelidikan masalah, identifikasi masalah, dan mendefinisikan masalah tersebut sesuai pengetahuan siswa. Kemudian petualangan belajarnya itu masalah dan tujuan pembelajarannya, siswa diberikan masalah, kemudian tujuan pembelajarannya apa, termasuk tujuan kognitif dan metakognitifnya. Kemudian melakukan penemuan, analisis, dan pengembangan solusi melalui pelatihan teman sebaya atau proses pemecahan masalah secara berkelompok. Kemudian memberikan solusi dan refleksi, penyempurnaan, dan melakukan siklus perbaikan, output, dan presentasi solusi yang dilakukan oleh siswa dari menganalisis masalah tersebut. Seperti itu, Bu. Misalnya kita dihadapkan pada pembelajaran misalkan norma yang ada di kelas 5 itu, siswa diminta apakah di dalam kelas, di dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan pelanggaran norma, misalnya itu entah itu norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, diajak untuk berpikir apakah itu anak-anak dapat berpikir kritis dari lingkungan sekitarnya, bisa menyebutkan masalah-masalah terkait di kehidupan nyata, Bu. Seperti itu. Kemudian kalau pertanyaan yang pertama, saya setuju dengan Bu Penny, mungkin bisa melalui konsep dasar yang belum dikuasai, bagaimana menerapkan PBL-nya, melalui pertanyaan pemantik, melakukan apersepsi, atau tes diagnostik terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Suryani. Semoga jawabannya bisa. Bu Suryani. Begitu Bu Suryani, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, nggak apa-apa, monggo.
Pripun Bu Suryani, bisa diterimkah? Ya, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup Nggih, mencerahkan. nggih. Mohon maaf kalau kurang memuaskan nggih, Bu. Nggih. Dilanjutkan Ki Bu Nur nggih. Yang berikutnya dari Pak Doni. Ini terkait dengan pendidikan bermutu yang mengentaskan siswa dari berbagai macam ketidakberdayaan termasuk juga menjadikan siswa lebih berakhlak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi atau meningkatkan akhlak siswa yang mengatasi akhlak siswa yang terpengaruh dari budaya luar negeri yang buruk atau mengkhawatirkan. Saya mencoba menjawab Bunir, pertanyaan Pak Doni, Ibu. oh nggih, Cara nggih. memperbaiki akhlak dan keimanan siswa di tengah Budaya erosi, asing. nggih, terkikisnya semua itu karena budaya asing. Mungkin yang pertama menambahkan melakukan kalau di sekolah saya itu melakukan membaca Asmaul Husna, lebih ke mendekatkan diri ke yang religi-religi, misalnya membacaan Asmaul Husna. Kemudian bisa bercerita, misalkan bercerita tentang kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah Nabi zaman dulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian tidak sembarang mencerna apapun yang ada di sosmed, tidak meniru dengan mudah, harus bisa menyaring menyaring informasi terlebih dahulu. Mungkin bisa didekatkan dengan kegiatan-kegiatan religi seperti tadi membaca Asmaul Husna, mengajak anak untuk entah itu di sekolahnya kalau ada musola bisa sholat duha, bisa sholat duhur berjamaah, kemudian menceritakan kisah-kisah yang inspiratif, yang membuat anak itu tidak menjadikan apa yang dilihatnya sebagai idola, sebagai contoh yang harus langsung ditiru plek, tiplek itu tidak, tapi menjadikan sosok yang bersikap baik, yang inspiratif dari pendahulu-pendahulunya untuk bisa dicontoh. Jadi tidak menjadikan kadang kan anak melihat yang ada di TikTok, entah itu di YouTube. Lah, melihat idola-idolanya seperti itu, apalagi kita arahnya anak-anak sekarang tuh sudah ke Korea-Koreanan. Jadi melihat idolanya memakai seperti itu, berbicara seperti itu, mereka tiru. Padahal mereka punya contoh yang suri tauladan terbaik. Dan itu bukan dari arah barat tapi adalah Nabi Muhammad seperti itu. Bisa diberikan contoh-contoh yang seperti itu. Mungkin Bu Pani bisa menambahi. Oh nggih, terima kasih Bu Nur. Ya, tadi tentang peningkatan apa ya, akhlak, keimanan dan sebagainya. Yang pertama kan kita sekarang ada pendidikan karakter ya. Jadi sekolah bisa memperkuat pendidikan karakter, penanaman nilai, etika, tanggung jawab. Yang berikutnya juga kita menekankan tentang pemahaman kontekstual tentang budaya, sisi positif negatifnya dari budaya asing. Yang dari luar negeri tidak serta-merta itu bagus, tidak serta-merta yang lokal itu jelek, deso, dan sebagainya. Nah, ini kita tanamkan tentang kontekstual tentang budaya kita. Eh, tentang sisi positif dan negatif dari budaya asing khususnya. Yang berikutnya adalah tentu saja kita harus melibatkan peranan orang tua, tripusat pendidikan, guys, sekolah, orang tua, dan ini. Yang berikutnya tadi seperti Bu Nur tadi tentang kisah-kisah dan sebagainya, itu berarti memberikan contoh melalui figur teladan, figur-figur yang memiliki akhlak terpuji dari budaya lokal maupun internasional, sehingga siswa bisa melihat nilai-nilai positif bisa ditemukan dalam konteks global. Yang berikutnya adalah tentunya saja tadi yang ada TikTok dan sebagainya, kita harus selalu menekankan bahwa anak harus selalu bijak dengan medsos. Terus membangun lingkungan yang positif dan tadi berpikir kritis, melatih berpikir kritis tentang konsekuensi dari perilaku buruk, melatih mereka berpikir kritis terhadap pengaruh buruk budaya asing, seperti itu. Jadi seperti yang PPL tadi, tentang melatih berpikir kritis. Demikian Pak Doni, pripun Pak? Nggih, tidak salah saya mengidolakan Bu Penny. Mohon maaf kalau belum menyenangkan Pak. Sangat menyenangkan. Terima Nggih, kasih Bapak monggo pembimbing dilanjut. kita.
Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dari Budia Fitri. Jadi memang tidak kita pungkiri nih Bapak Ibu bahwa kita itu harus siap menghadapi dengan kondisi di lapangan dengan karakteristik peserta didik yang unik. Nah, ini bagaimana terkait dengan PBL jika kita menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, mungkin salah satunya speed delay, bibir sumbing, dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu karena waktu itu karena kita sekarang inklusif ya, jadi kita harus siap menerima peserta didik dengan kekhususannya. Jadi dari yang mulai eh, tidak bisa mendengar, terus juga yang tadi speed delay, terus bibir sumbing dan sebagainya. Nah ini biasanya saya juga melakukan pendekatan khusus. Nah terkait dengan PBL, ini pasti kita tidak bisa memaksakan mereka untuk seperti dengan yang kondisinya tentu saja siswa yang normal, mohon maaf. Nggih. Yang pertama mungkin untuk yang anak-anak tersebut itu kita bisa memilih topik atau masalah yang relevan dan sederhana yang berkaitan dengan siswa tadi yang bisa dipahami oleh siswa berkebutuhan khusus tadi. Yang berikutnya adalah karena biasanya speed delay tadi itu kan keterbatasan dalam berbicara, sehingga gunakan alat visual, alat bantu komunikasi, atau gambar, diagram, dan sebagainya untuk membantu siswa tersebut mengkomunikasikan ide atau pemikiran mereka tanpa tergantung sepenuhnya pada bahasa lisan. Yang berikutnya adalah menggunakan perintah yang jelas. Perintah yang jelas. Biasanya saya dekati Bu anak-anak yang ada seperti itu, saya dekati kadang-kadang walaupun saya nggak tahu bahasa isyarat dulu, yang dulu ada terkait dengan masalah pendengaran, termasuk juga dengan teman sampingnya, tutor sebayanya, saya gunakan seperti itu supaya lebih paham lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pada saat belajar bekerja dalam kelompok kecil atau berpasangan. Nah, ini kelompok kecil memungkinkan siswa speed delay tadi lebih nyaman untuk berinteraksi. Tadi seperti tadi yang saya sampaikan, memilih teman yang sportif ya, katakanlah juga dekat dengan mereka sehingga bisa membantu mereka pada saat kesulitan berkomunikasi dan pastikan bahwa siswa tersebut itu juga merasa diterima dalam proses kelompok. Dan yang selanjutnya adalah kita harus sabar dengan waktu yang ekstra pada saat mendengarkan, memberikan waktu tambahan bagi siswa khususnya speed delay tadi pada saat menyampaikan ide mereka, sekalipun dalam bentuk non-verbal seperti itu. Seperti itu Bu Dia. Bu Penny luar biasa. Terima kasih banyak. Biasanya saya besarkan Bu, karena memang saya juga punya murid yang seperti itu. Kamu itu bisa, kamu aja itu tulisannya dengan Bu Penny bagus kamu nak, kamu bisa, kamu ini nih. Saya berikan tambahan motivasi biasanya kalau di kelas. Ya, untuk yang speech delay ini saya yang kelas Seperti 1 itu. ya, Bu, itu Nggih, kurang Bu Dia begitu pripun sampun karena nggih? bicaranya saja susah ya. Oh, Bicara nggih. susah, apalagi diajak ngobrol itu kita yang sebagai seorang guru itu yang maksudnya apa yang mau disampaikan itu menangkapnya itu belum sepenuhnya begitu, Bu. Oke. Ini juga sebenarnya eh, sering dibahas dengan teman-teman. Sekolah kan dituntut untuk inklusif, nggih, untuk menerima peserta didik dengan keanekaragamannya. Tetapi sebenarnya inklusif itu kan perlu didukung dengan adanya Iya, fasilitas dari dan sarana prasarana yang sarana-prasarana. mendukung, baik dari psikologinya, terapisnya, dan sebagainya. Yang dimana kalau kita dari sekolah umum kan kita tidak diberi kemampuan untuk bicara dengan isyarat dan sebagainya, kan kita tidak dibekali seperti itu. Nah, dulu waktu kita ada yang kasus murid yang karena tidak bisa mendengar, otomatis kan tidak bisa bicara, nggih. Seharusnya kan mungkin itu di SLB atau bagaimana. Eh, Lah ini teman-teman itu juga, waduh gimana ya, mestinya kan ada, walaupun kita menerima, setidaknya ada yang mendukung tadi, pendamping dan sebagainya, karena kita bahasa isyarat pun kita juga terbatas, begitu. Begitu Bu Oke, Dia. Ibu. Ini saya Nah, jadi curhat iya, malah. memang kita juga harus punya kemampuan di luar normal sebagai kita mendidik anak-anak normal ya, Bu. Karena memang kebutuhan itu tidak kita Nggih. dapatkan
Jadi kita ya harus memberikan Nggih. pendekatan khusus dengan kita sering berbicara kepada dia. Mungkin Nggih. kita tahu mengerti bahasa yang dimaksud seperti apa. Ini yang khusus speech delay. Tapi untuk yang Nggih. bibir sumbing, nyun sewu, bibir sumbing itu dia sebenarnya punya motivasi, Bu. Tetapi untuk mencerna sebuah permasalahan, mengambil solusi dan apa itu belum bisa begitu. Nah, saya juga Nggih. sudah melakukan pendekatan khusus sampai ini sudah di kelas 4 ya, itu belum bisa membaca lancar. Jadi cuma mengerti huruf huruf abjad itu A sampai Z belum semuanya dipahami dia. Jadi setiap hari saya berikan satu lembar kertas yang itu berisi huruf abjad, misalnya A untuk hari ini, maka dia harus mengulang huruf itu dengan cara melafalkan dan kemudian menulis satu lembar dan besoknya dibawa ke rumah saya berikan yang kedua huruf B, kemudian saya minta kepada orang tuanya untuk mendampingi pada saat di rumah, kemudian keesokan harinya dia caranya itu seperti setoran ya, setoran ke saya begitu Nggih, seterusnya setoran. sampai dia Masuk. eh, hafal huruf abjad begitu. Nggih. Ini Luar mungkin ada biasa beberapa Bapak Ibu seperti ya. yang punya pengalaman terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara kita memberikan treatment agar mereka juga berkembang sesuai Mempunyai dengan kesempatan yang sama. ya, memberikan kesempatan yang sama, dia belajar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki agar bisa naik tingkat lah setara dengan teman-temannya begitu. Jangan Nggih. sampai untuk anak-anak yang seperti ini nantinya setelah lulus dari sekolah dia juga akan bingung mencari sekolah mana yang tepat, Bu. Nah, ini kan Nggih. kalau kita pikir kan jauh ya, Bu, untuk sekolah yang khusus dan juga orang tuanya juga tidak kurang begitu mengerti ya Bu, kan di sini ada yang di Purwosari sama yang di Dawe ya Bu, kan terlalu jauh dan juga Gawe itu di ya, butuh biaya ya kalau betul biaya. masyarakat Nggih. desa kan kita tahulah sendiri. Jadi mereka ya memberikan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Jadi orang tua sudah berikan anaknya untuk kita didik, wes Bu, yang penting anak mau sekolah saja. Karena memang saya tidak bisa menyekolahkan anak saya ke tempat yang khusus. Karena selain dengan biaya juga terhambat dengan jauhnya itu. Begitu Dan Ibu, juga mungkin kesibukan ada nggih. nggih, kesibukan juga. Tidak mungkin Bapak atau Ibunya menunggui juga karena ya juga kerja ya Bu, begitu. Nggih. Jadi Nggih. saya juga banyak Bu yang di sekolah saya memang anak-anak berkebutuhan khusus itu. Dan kita juga sebagai seorang guru atau sekolah juga tidak bisa menolak ya Bu untuk anak-anak Nggih. yang Nanti kita berkebutuhan disalahkan khusus dinas, karena Bu. itu sih. Nggih. Tapi kita juga tidak difasilitasi ya Bu. Nah itu Iya, dilemanya, Bu. Gurunya harus ekstra sabar, Bu. iya. Sabar Bu, itu sampai kemarin juga yang anak bibir sumbing itu ya Bu. Kalau dia marah, itu dia bawa gayung dari toilet, terus disiram ke teman-temannya itu yang mengganggu dia. Jadi Oh, dia itu ya seandainya tantrum ada gitu ya. teman-teman yang mengganggu ya tantrum. Kalau satu hari itu tantrum ya begitu terus gitu. Jadi anak-anak yang lain itu kadang namanya juga anak-anak itu sering ya mengganggu lah katakanlah. Nggih. Cuma biasa saja tapi dianya sebagai mungkin jiwanya karena berkebutuhan khusus itu sendiri lah katakanlah dia itu sendiri tidak punya teman ya Bu. Katakan jarang anak-anak yang seperti ini kan eh, diajak bicara aja sulit ya. Temannya kan Iya. kamu itu ngomong apa sih? Karena bibir Iya. sumbingnya itu nyuwun sewu, depan sama atas, Bu. Jadi ngomongnya agak susah begitu. Nggih. Nggih. Sama Bu, di tempat saya juga ada di SMP. Nggih. Nggih, Saya aja dari saya lain Ibu itu bisa mungkin menerima aja itu kita udah seneng, Bu.
Nggih. tidak membeda-bedakan seperti itu. Nggih, saya tuh sulitnya gini Bu, nanti kalau dia lulus dari SD ini, terus dia mau ke sekolah yang lain itu bagaimana? Terus teman-temannya nanti bisa menerima dia atau tidak? Atau dia itu bisa di lingkungan yang tepat saja itu loh. Lingkungan sekarang kan banyak anak yang malah Nggih, disalahgunakan, anak yang seperti itu kan malah digiring untuk berbuat bahan yang tidak bulian. baik ya Nggih. itu karena saking polosnya anak tersebut itu saja Bu dari saya terima kasih Nggih, luar biasa Bu nggih. Penny dan Terima Bu kasih Bu Siti Dia, nggih. Nurhidayah ya. Nggih. Terima kasih Bu Dian dan semoga jangan kendor perjuangannya Bu. Ya, Nggih. ya tetap semangat Bu. Tetap semangat. Nggih. Semoga banyak budaya-budaya yang lain ya membimbing dengan semangat siswanya walaupun dengan Dan berbagai penuh macam karakter. kesabaran ya, Bu. J, penuh kesabaran. Seperti guru PAUD Bu, sabar. Nggih. Demikian Bapak Ibu, ini kita buka lagi atau sudah cukup Bu Nurhidayah ini? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, nggih. Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kami tutup, nggih. Terima kasih untuk respon dari teman-teman tadi atas presentasi kami. Eh, Beberapa hal yang bisa beberapa hal penting yang dapat saya simpulkan dari presentasi pada malam hari ini adalah bahwa problem based learning ini adalah model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad 21 karena berfokus pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Dalam pelaksanaannya, problem based learning ini mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, aktif dengan berpusat pada masalah nyata yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin ilmu atau interdisipliner. Dan untuk diskusi dari kelompok, presentasi dari kelompok kami akhiri. Terima kasih banyak pada teman-teman, pada Bapak Adi Riono dan juga teman-teman. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Dr. Adi Riono untuk memberikan penguatan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny dan kawan-kawan. Sangat menarik ya diskusi hari ini. Memang di sekolah di kita ini apa ya dari sisi infrastruktur, kemudian tenaga sumber daya manusianya itu memang masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu, terutama untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan di kota-kota besar pun itu masih sangat kekurangan ya. Terus di Semarang misalnya. Sehingga di Semarang itu kalau toh ada yang memberi swasta ya, kebanyakan swasta yang memfasilitasi itu dan tentu kalau swasta biayanya sangat mahal. Ya, anak saya yang ketiga itu kan agak berkebutuhan khusus. Anak saya yang ketiga itu ya dia Down syndrome. Dia Down syndrome. Bicara itu satu kali datang itu hanya 1 jam itu 100.000 loh, 100.000. Nah, padahal kalau seminggu 4 kali saja itu udah 400.000. Nah, padahal terapinya ada beberapa jenis. Contohnya ada terapi cara, kemudian terapi okupasi, ya kan? Ada terapi yang khusus untuk konsentrasi segala macam. Jadi dan itu tentu dilakukan oleh psikolog, ya, psikolog dan terapis, tidak guru biasa. Jadi dia seorang psikolog dan terapis. Nah, ini memang tidak semua sekolah ada. Di Semarang pun itu hanya ada satu tempat yang swasta ya yang bagus. Sedangkan yang negeri kan lebih lebih ke SLB ya. Kalau SLB kan orang tua males nyekolahkan di SLB soalnya
terkesan negatif kan, hingga mereka lebih memilih sekolah swasta yang bahasanya tidak SLB. Ya, nama sekolahnya itu misalnya sekolah anak kreatif gitu, sekolah untuk anak anak super, nah, gitu. Jadi tidak menamakan SLB gitu. Jadi kesannya tidak negatif kan itu. Ya. Dan itu memang sangat sangat apa namanya sangat ini ya sangat eh, apa namanya eh, kalau orang tua yang dari desa-desa tentu nggak ada waktu untuk itu, ya nggak ada waktu untuk ngantar, nggak, apalagi itu misalnya di kota yang jauh sekali, ya kemudian harus menunggu. Nah, di Semarang saja ini yang sekolah itu rata-rata orang kaya, itu bermobil semua, anak-anaknya orang kaya semua. Jadi yang sekolah itu ya anaknya macam-macam ya, apa namanya, kebutuhan khususnya ada yang fisik, ada yang apa eh, apa yang fisiknya itu yang namanya apa eh, tuna daksa itu, kemudian ada yang apa namanya eh, apa lebih ke ada yang lebih ke mental misalnya, apa autis segala macam. Nah, banyak macam-macam, banyak ya, ada yang autis. Dan saya kemarin beberapa bulan yang atau kemarin lah, atau kemarin itu dosen DPL PPL di SLB ya, Bapak Ibu, di Purwosari itu, gurunya itu bercerita, kepala sekolahnya, bahwa tiap tahun itu Bapak Ibu yang memiliki anak luar biasa itu cenderung meningkat jumlahnya. Dan itu ternyata banyak yang orang berpunya, ya Bapak Ibu. Jadi padahal secara gizi ketika hamil itu itu ya mereka juga mengatakan secara gizi cukup, hadis rutin ke dokter, tetapi faktanya ternyata banyak yang seperti itu sekarang. Sehingga sekolah SLB yang di Purwasari itu, di Kudus itu sampai menolak menolak saking banyak menolak ini karena tidak apa namanya daya tampungnya sudah penuh, overload, itu banyak menolak masuk, karena kalau yang negeri kan lebih murah karena disubsidi negara kan, gurunya sudah dibayar negara gitu, tetap lebih murah dan eh, gratis kan itu, kalau di SLB negeri kan gratis itu. Nah, tetapi kan tidak semua tertampung di situ. Nah, di swasta itu SPP-nya untuk anak PAUD itu adalah itu rata-rata ada 1,3 ada 1,5 juta loh satu bulan. Ya, satu bulan 1,5 1,3 juta. Ya, itu kalau kali satu semester berapa itu? Ya, bisa satu semester 10 juta loh Bu untuk PAUD Bu. Melebihi SPP Bapak Ibu di S2 loh. Ya kan? Ya, makanya kalau untuk orang desa ya nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Sehingga memang ya mereka terpaksa menyekolahkan anak mereka yang berkebutuhan di sekolah umum, ya, yang menerima inklusi yang gitu. Ya, dan itu memang ya kendalanya tadi, sayangnya dinas tidak memfasilitasi di situ. Jadi tidak peduli dengan itu mereka. Ya, padahal anggaran negara itu banyak loh. Ya. Kenapa nggak mengajukan guru yang untuk di drop ke sekolah-sekolah yang banyak anak berkebutuhan khusus, itu dicariin guru-guru yang memang berlatar belakang pendidikan kebutuhan khusus, ya, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa mengajar segala macam. Dan tentu materi pengajarannya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka, tidak boleh disamakan dengan eh, anak yang biasa itu, karena tingkat intelektualitasnya kan lain, cara berkembangnya kan lain. Ya, ya, anak saya yang ketiga itu kan
sama itu. Jadi ketika mereka apa belajar itu ini sudah 3 tahun tapi apa bicaranya belum bisa. Jadi masih harus diterapi terus. Jadi terapi komunikasi. Jadi yang penting instruksi paham. Diminta apa dia ngerti. Misalnya diminta mengambil, menaruh, kemudian misalnya tolong ambilkan itu, ambilkan ini, terus bawa ke sana, bawa ke sini. Ayo masukkan. Dia sudah apa, mengikuti instruksi itu sudah bagus luar biasa. Jadi bagaimana mereka paham instruksi dulu ya. Nah, kemudian baru mereka dibiasakan untuk dilatih untuk membunyikan A, I, U, I, dan itu diulang-ulang. Jadi bisa ngomong A, B, A, ba, A, bi, misalnya bapak gitu. Jadi silabel berkata itu terus dilatih terus. Jadi memang belum. Yang penting itu komunikasi nonverbalnya itu dulu yang diajarin. Misalnya kalau mau pipi dia ngomong gitu, walaupun dengan gerakan-gerakan gitu. Kalau mau makan, misal lapar, dia ngomong bahwa dia mau makan itu. Itu diajarkan. Jadi kalau nggak diajarkan nggak bisa, Bapak. Jadi tentunya nangis gitu. Jadi bahasa simpelnya itu ya nangis anak itu kalau tidak bisa berkomunikasi. Jadi nangis itu adalah simbol bahwa dia butuh bantuan, butuh makan, butuh lapar itu. Jadi kalau dia tidak diajari cara berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, ya dia akan hanya nangis saja. Atau kalau dia marah, ya ngamuk saja itu. Itu responnya memang gitu. Alamiah, alamiahnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa orang lain, ya bahasa verbalnya nggak mampu, bahasa isyaratnya juga dia belum diajarin, itu bahasa komunikasi, bahasa non-verbalnya, ya dia kecenderungannya ya menurut orang biasa yang ngamuk. Padahal sebenarnya dia sebenarnya tidak ngamuk sebetulnya, tapi itu bagian dari ekspresi dia karena dia nggak bisa mengeluarkan secara verbal maupun non verbal. Nah, sehingga dibutuhkan terapi komunikasi di situ Jadi ya tentu harus ada guru yang bisa itu, nggak bisa itu harus dilakukan oleh seorang terapis yang terlatih dan tentu bersertifikat, tidak sembarangan. Dan itu memang nggak ada SDM-nya kan, Bapak Ibu kalau di SD itu ya sebetulnya orang tua itu kan ininya anak tuh sekolah ya, tapi kan akhirnya nggak bisa maksimal gitu kan. Karena harus ada psikolognya juga mengetahui tingkat intelektualitasnya sejauh mana itu dites terus intelektualitas itu oleh psikolog itu. Jadi makanya sebenarnya idealnya SD itu ada psikolognya di SD itu. Ya bukan yang bimbingan konseling ya lain ya. Psikolog. Psikolog itu ya bukan dari bimbingan konseling gitu. Psikolog. Psikolog yang khusus menangani anak. Psikolog anak. Gitu. Dan itu ada spesialisasinya sendiri. Kalau di tempat sekolah saya, tempat sekolah anak saya itu Semarang itu, ini semuanya psikolog gurunya. Psikolog di di bawah ini di bawah binaan dari Fakultas Psikologi Unika Sugi Pranoto. Gitu. Jadi memang harus psikolog, kalau tidak ya dia nggak tahu perkembangan itu. Dan mereka kalau ngajar itu ada buku panduannya, ada panduan untuk menterapinya seperti apa, ya apa yang dipijat-pijat itu. Dan setelah selesai menterapi, mereka selalu mengkomunikasikan ke orang tua ini tadi anaknya sudah bisa gini, ketika kami ajak gini dia sudah merespon, dia cerita gitu terapisnya. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa dilatih seperti ini untuk merutinkan segala macam. Jadi eh, memang orang tua yang diberi anak seperti itu apa anugerah sendiri ya. Ya saya sendiri ya anak ketiga itu dikasih seperti itu. Dia jadi sejak lahir lahir itu dokter anak sudah mengatakan anak bapak ini eh, Down syndrome. Gitu. Oh pertama kali mendengar itu ya istri saya nangis juga. Gitu. Tapi setelah eh, jalan lama, ternyata ketika ke rumah sakit Karyadi kan
terapi-terapinya kalau yang di rumah saya kan di Karyadi, kalau terus ditambah yang di sekolah swasta. Di Karyadi itu ternyata wah di situ di tempat poli anak itu ternyata luar biasa. Ya banyak anak yang macam-macam kasusnya itu ya. Ada yang Down syndrome tapi dengan kelainan jantung misalnya. Ada yang apa namanya apa sampai harus apa namanya eh, dioksigen sendiri gitu. Jadi ternyata kasusnya kalau ke rumah sakit itu luar biasa, Pak. Dan itu kalau ada forumnya untuk anak-anak seperti itu, ada grup orang tua di situ yang mengalami anaknya. Ya. Tetapi anak saya ternyata alhamdulillah secara fisiknya, kesehatannya itu alhamdulillah normal. Ya. Ada yang harus diinsulin, Bapak Ibu. Ya, itu apa namanya dia Down syndrome, tapi ada kelainan di gulanya. Jadi tiap hari itu harus disuntik, Bapak. Jadi ke anak makan itu harus dikasih suntik insulin gula itu. Luar biasa. Ya kadang, ya. Jadi orang tua itu yang dikasih anak seperti itu luar biasa. Berarti. Banyak yang harus meninggalkan pekerjaan demi anaknya itu. Anaknya harus keluar itu. Ya, kalau dia tidak keluar kerja, anaknya akan nggak ada yang nangani. Gitu. Sampai banyak yang cerita seperti itu sampai harus keluar kerja sehingga yang kerjanya suaminya ya itu. Jadi itu kasusnya banyak Bapak Ibu. Itu terjadi di Semarang. Itu banyak sekali. Ya, makanya saya itu karena saya nggak punya rewang nginep itu ya sama istri saya gantian. Jadi gantian misalnya. Jadi kalau saya ke Kudus itu nggak bisa tiap hari. Ya, ya nggak bisa tiap hari. Dan saya harus ngantar terapi seminggu 2 kali khusus. Ini kan saya ada 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Tapi lincah ya, lincah melari-lari. Ya. Kalau ada orang ramah ditemui ditaplek apa di sapa-sapa gitu kan tapi belum bisa ngomong baru ya gitu hanya baru gitu. Nah, ya eh, dan kita rutin ke rumah sakit itu rutin ya. Apa namanya terapi di rumah sakit kemudian di sekolah itu ya memang biayanya banyak Bapak Ibu ya 1 bulan itu eh, bisa 1 juta ya 1 juta lebih itu. Kalau dari SPP-nya bisa 1,5. Belum riwari transfer riwari capeknya itu ya riwari. Jadi saya harus ke Karyadi aja tuh. Kalau terapi itu seminggu 2 kali. Ya, belum ke apa namanya ke mana ke sekolahnya, sekolah yang khusus terapi sendiri itu ada itu. Jadi memang ya itu. Jadi dan susahnya hidup di Indonesia itu tidak difasilitasi negara. Kita harus mengeluarkan uang sendiri lebih baik. Nah, inilah yang repot Bapak Ibu. Ya, ya kalau itu anaknya petani di kampung kan ya gimana? Susah. Ya, itu repot itu. Ya ini kan kebetulan ya memang kayak anak saya kan yang nah, 3 gitu ya. Jadi yang 2 itu mondok semua. Jadi di rumah saya sendiri sama istri gantian itu ya. Dan itu memang apa namanya ya resiko ketika menerima itu. Tapi kita sudah menerima dengan senang hati, yaitu bagian dari amanah yang diberikan. Gitu. Ya memang awal-awalnya banyak ya. Ya ada beberapa dosen di kampus itu banyak anaknya yang eh, luar biasa juga. Ada yang autis, ada yang apa autisnya itu tingkat-tingkat, ada yang levelnya stadiumnya tengah, ada yang bawah gitu. Ada yang apa namanya kelainan di apa namanya saraf otaknya gitu sehingga sampai usia SMP pun seperti anak SD itu. Ini ya, masih seperti anak SD itu. Anak kecil lah itu, masih bayi kayak bayi padahal dia sudah seperti itu kan apa namanya orang tua juga
apa ya, secara fitrah ya sedih gitu, secara fitrah memang sebagai orang tua. Tapi kan kenyataannya kan seperti itu ya harus diterima kan. Gitu. Nah, di teman-teman dosen di UMK juga banyak yang anaknya seperti itu. Ada yang ADHD, jadi kalau ada barang itu langsung dilempar gitu. Jadi jadi ada barang itu suka dilempar itu. Barang diambil dilempar itu. Gitu. Dan apa ibunya cerita ke saya itu sedih loh Pak, kenapa? Ya anak saya itu selalu disebut nakal, padahal memang itu kan karena apa ada kasus itu sehingga dia seperti itu. Ya, orang lain menyebutnya nakal. Ya, bagi ibu-ibu kan digitukan tetangganya kan itu kadang kan perasaan tuh gitu. Ibu-ibu kan langsung tek gitu langsung anakku gak dianggap nakal gitu. Nah, itu kan jadi nangis gitu kan jadi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang hidup di Indonesia itu berat ya ketika punya anak berkebutuhan khusus karena kita harus membiayai sendiri 100%. Dari negara tidak ada ya tidak ada bantuan itu gitu. Karena apa namanya apalagi yang di desa-desa itu kan nggak bisa itu gimana itu ya berbeda dengan yang di negara-negara maju ya Bapak Ibu. Semua difasilitasi dia apa namanya misalnya jauh itu ada aksesnya apa ada penjemputan atau ada asrama misalnya untuk nginep atau untuk menungguin misalnya itu ada tempat itu. Nah, kita kan nggak ada semua kayak gitu ya ada semua bahkan ada itu yang di terapi itu di Semarang itu rumahnya jauh ada yang dari Ungaran ada itu saya tanya Pak tiap hari apa nganternya Pak tiap hari terus gimana kerjaannya ya kami anu Pak ya saya di sini nanti nunggu saya punya nyewa rumah itu untuk singgah sampai selesai sekolah jadi dikorbankan Bu di waktu kerjanya memang harus ada yang dikorbankan itu nggak mungkin kerja semuanya 100% nggak mungkin harus ada yang dikorbankan ya kan nggak mungkin pembantu kan nggak tetap orang tua sendiri kan ibunya sendiri terutama yang nganter atau bapaknya sendiri kan nggak mungkin mengandalkan 100% pembantu misalnya nggak bisa nah itu memang itu kendalanya saya kira itu ya mungkin terkait dengan apa namanya terkait dengan PBL mungkin Bapak Ibu sudah banyak diskusi tadi tapi intinya tadi sudah saya jelaskan di awal itu ya tadi ya saya kira itu dulu ya Bapak Ibu ini sudah jam setengah 9 lebih 20.45 saya kira itu dulu kita malam hari ini ya kita berharap ya ada perbaikan lah untuk pendidikan kita ya di dasar menengah ini baik untuk anak normal ya anak yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan fasilitas ya coba Bapak Ibu tinggal di desa terpencil dianugerahi anak seperti itu misalnya mau nyekolahkan kemana susah dan kalau nggak di sekolah kan kasihan anaknya dia nggak bisa mandiri nanti nggak bisa Bapak, orang tua tuh kan akan jadi tua Bapak Ibu ya kan nggak mungkin ngasuh terus mereka harus bisa mandiri misalnya ketika suatu saat ditinggal orang tua itu dia bisa hidup sendiri yang penting itu Bapak. Ketika punya saudara adik kakak itu kakaknya perhatian bagaimana kakaknya itu apa namanya bahwa kamu punya adik seperti ini loh kamu harus kasih sayang harus sayangi harus kamu nah itu yang penting mengajarkan itu ya kamu punya anak adik khusus itu juga nggak mudah loh kalau nggak ada waktu untuk ngajarin ya kan nggak mudah itu ngajarin gitu jadi kalau besok kamu dewasa anak adikku seperti ini kamu bantu kamu tolong itu kan nggak mudah juga ya itu lah itu yang penting Bapak Ibu bagaimana mereka tuh
mandiri ketika dewasa itu, kemandirian. Saya itu targetnya apa? Mandiri, misalnya bisa mandi sendiri, terus makan sendiri. Udah nggak mulu-mulu harus pinter ini nggak. Yang penting nanti misalnya dia bisa hidup sendiri, sendiri. Itu tidak menyusahkan orang. Intinya udah. Jadi targetnya nggak usah mulu-mulu. Gitu. Tidak perlu harus bisa matematika, ya nggak perlu. Yang penting itu misalnya, oh tolong diambilin ini, dia bisa. Tolong mandi, misalnya mandi ya dia bisa mandi sendiri. Itu sudah membantu kita. Ya, itu. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Makasih Pak Dr. Adi. Adiriono. Oke, Terima kasih Pak Ade. kita lanjutkan ke depan ya Bapak Ibu. Iya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita istirahat semua.